Status quo 5G Amerika Serikat. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Teknologi 5G merupakan sengketa utama perang dagang Amerika Serikat China beberapa tahun yang lalu. Ada pepatah mengatakan, ketika seseorang kekurangan sesuatu dan sesuatu itu sangat berharga dan sangat diinginkan, maka dia akan sangat peduli terhadap hal tersebut. Demikian pula halnya dengan suatu negara. Karena riset dan upaya keras, Huawei lebih dari 1 dekade yang lalu akhirnya menjadikan hasil industri komunikasi China telah berkembang pesat dan bahkan mulai memimpin di era 5G. Penindasan dan tekanan dari Amerika Serikat justru membuktikan kemajuan teknologi Huawei yang sekaligus mencerminkan kurangnya kepercayaan diri Amerika Serikat terhadap teknologi 5G-nya sendiri. Lalu, bagaimana status 5G di Amerika Serikat saat ini? Mengapa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha mati-matian memblokir dan mencegah kebangkitan 5G Huawei? Pada akhir tahun 2018, operator jaringan nirkabel Verizon meluncurkan layanan 5G Home di 4 kota di Amerika Serikat. Verizon mengklaim sebagai perusahaan operator pertama di Amerika Serikat yang merilis layanan 5G secara komersial. 5G Home adalah jaringan 5G yang hanya bisa dipakai di rumah, tidak dapat berfungsi seperti ponsel biasanya. Verizon mentransmisikan sinyal 5G melalui stasiun pangkalan, dan pengguna dihubungkan ke perangkat akses internet di rumah melalui perangkat CPE dan Wi-Fi di dalam rumah. Atau secara singkatnya, 5G Home tidak memiliki atribut seluler. Fungsi 5G-nya sangat terbatas, tidak seperti layaknya sebuah ponsel. Mereka hanya terbatas dipakai di dalam rumah. Arti spesifiknya, 5G dari Verizon adalah Wi-Fi yang dipercepat. Sebagai pemimpin operator komunikasi terbesar di Amerika Serikat, AT&T tentu saja tidak gembira melihatnya. Sehingga pada akhir tahun 2018, AT&T mengumumkan peluncuran layanan 5G Plus di puluhan kota Amerika Serikat. Perbedaannya dengan layanan 5G Verizon yang non-standard 3GPP, 5G AT&T adalah menggunakan standar 3GPP. Akan tetapi masalah AT&T hampir sama dengan Verizon. Walaupun bisa menggunakan terminal ponsel 5G, tetapi harus melalui perangkat yang mirip dengan router Wi-Fi. Jadi, hampir tidak ada bedanya dengan Verizon. Sehingga muncul banyak keluhan dari para pengguna, karena tidak ada perbedaan mendasar antara kecepatan 5G dan 4G yang disediakan oleh AT&T. Sedangkan dua penyedia komunikasi lainnya, T-Mobile dan Sprint, sebaliknya tidak tergesa-gesa meluncurkan layanan 5G saat itu. T-Mobile menggunakan pita frekuensi rendah T-Mobile 600 MHz sebagai lapisan overlay dan gelombang frekuensi tinggi untuk lapisan berkapasitas tinggi atau hotspots. Sedangkan Sprint menggunakan Sprint 2,5 GHz mid-band sebagai lapisan kapasitas membangun jaringan seluler dengan cakupan terluas dan tertinggi. Sprint menggunakan pita frekuensi 2,5 GHz membangun 5G melalui jaringan dual koneksi 5G dan 4G, bukannya jaringan independen 5G. T-Mobile berharap mencapai 293 juta pengguna pada akhir tahun 2024 dengan kecepatan jaringan rata-rata 451 MB per second dan kecepatan puncak 4,2 GB per second. Dari status 4 operator di Amerika Serikat, bisa diringkas bahwa Amerika Serikat belum ada perusahaan yang benar-benar bisa beroperasi 5G secara murni. Sebaliknya, cuma kemampuan dalam beberapa sektor tertentu. Qualcomm yang dulunya sangat berjaya sekarang hampir menjadi sejarah. Selain beberapa hak paten 5G dan chip baseband, Qualcomm tidak dapat melakukan jaringan inti dan stasiun berbasis 5G. Jadi hanya bisa dianggap sebagai supplier paling mendasar untuk 5G. Cisco dapat memanufaktur peralatan jaringan inti 5G, tetapi mereka tidak dapat menciptakan stasiun pangkalan 5G. Artinya, Cisco hanya dapat memakan sebagian kecil pasaran dalam 5G. Di masa lalu, Intel yang sangat jago dalam chip baseband, tetapi sekarang telah mengundurkan diri. Fakta menyimpulkan, Amerika Serikat tidak mempunyai perusahaan yang bisa mencakup semua rantai manufaktur 5G saat ini. Sekarang ini,
Pemain utama 5G di dunia adalah Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, dan Samsung. Itulah sebabnya Amerika Serikat terpaksa membeli teknologi 5G dari sekutunya, Nokia atau Ericsson, untuk membangun jaringan 5G. Demi mempertahankan hegemoninya untuk memonitor semua peralatan komunikasi di dunia, Amerika Serikat berusaha mati-matian mencegah bangkitnya teknologi 5G Huawei. Meskipun dalam banyak sektor, Amerika Serikat masih sangat kuat. Tetapi dalam bidang teknologi komunikasi, Amerika Serikat telah jauh tertinggal di belakang China maupun Eropa. Kesimpulannya, kunci kompetisi 5G terletak pada skenario aplikasi, alias aplikasi teknologi seperti Metaverse yang sedang hot saat ini. Memang harus diakui, Amerika Serikat masih sangat jago dalam inovasi teknologi inti. Namun sebaliknya, China lebih hebat dan berpengalaman dalam aplikasi teknologi, seperti Skynet maupun pembayaran elektronik Alipay maupun WeChat Pay. Namun, satu hal bisa dipastikan adalah dalam era Metaverse yang akan datang, pasti akan melahirkan raksasa teknologi baru yang jauh lebih gede dari Apple, Google, Amazon, Facebook, maupun Tencent, Alibaba dalam dekade mendatang. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!